Oke, selamat pagi Pak Osim. Selamat pagi Pak. Hari ini saya akan melakukan refreshment. Kayaknya apa? Untuk merefresh, mengingat kembali apa yang namanya super driver skill. Mungkin jenengan sudah lupa. Sekarang saya ingatkan lagi pentingnya yang namanya daily inspection all diesel, metode pengecekan kendaraan. Ini masih dilakukan nggak Pak ini Pak? Metode pengecekan kendaraan ini kalau disingkat balok masih Dilakukan Pak. Masih dilakukan. Ini harus dilakukan ya Pak setiap hari ya. Setiap hari Penting. lagi mau jalan Pak. Oke, siap. Ini B-nya sendiri, bodi dan ban. Air, airnya listrik, punya oli, dan tengah kelengkapan mobilitas. Dan ini Pak, saya mau kasih materi defensive briefing. Mungkin di Sidoarjo sendiri ini nanti kemarin sempat terjadi laka teman-teman ini mungkin kurang dari pengertian defensive briefing. Ini saya ulang lagi ya, saya ulang lagi. Arti defensive briefing artinya apa Pak? Perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety briefing sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Tujuannya tidak menjadi penyebab kecelakaan, tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan tidak terlibat dalam kecelakaan. Artinya apa? Metode safety driving, berarti berkendara secara aman. Aman apa? Dari kecepatan, jangan sampai yang namanya overspeed. Yang kedua, jaga jarak aman. Terus paham marka jalan. Betul. Yang ketiga, yang keempat, hindari distraksi. Distraksi itu apa Pak? Ini distraksi. Jadi tidak boleh bermain HP sambil berkendara. Tidak boleh merokok waktu berkendara. Tidak boleh makan waktu berkendara. Betul. Ini masalah sepele, distraksi. Tapi dari sepersekian detik dengan pada waktu menggunakan handphone, konsentrasi kita ini tidak fokus ke arah depan. Jadi kecepatan pun kita tidak akan fokus. Artinya apa? Kita tidak akan fokus di kendaraan yang di depan kita. Jadi sepersekian detik pun bisa menimbulkan yang namanya accident. Distraksi sendiri atau gangguan saat mengemudi bisa berbentuk menggunakan telepon genggam, makan, minum, ngobrol, mengganti saluran radio, mengecek peta, sampai mengantuk dan mabuk. Ini benar-benar dihindari karena apa? Ini faktor accident. Yang mana accident, jangan tahu akibat accident dapat merugikan secara materi dari pihak driver. Jadi jangan kalau menggunakan accident amit-amit ya, dampaknya sangat besar. Karena apa? Satu, materi. Yang kedua, unit nggak akan bisa jalan kalau sampai di breakdown. Yang ketiga, sangat berpengaruh dengan PKWT kontrak. Soalnya apa Pak? Banyak yang dirugikan. Artinya dari pihak pilot pun dirugikan dengan masalah. Semuanya dirugikan Pak. Betul. Antara driver dengan perusahaan. Betul. Pengiriman jadi lambat. Betul. Jadi kita kompak untuk yang di Sidoarjo adalah zero accident. Siap. Hal-hal yang ini yang menyebabkan contoh potensi kecelakaan ini perlu dipahami. Jalan turunan ini harus benar-benar yang namanya tahu yang namanya transmisi. Gak boleh pada saat jalan turunan jenengan posisi matikan mesin, pengereman terus matikan mesin. Sampai yang kedua, lampu sen gak jelas. Nah ini lampu sen gak jelas ini kiri kanan. Betul. Ini biasanya mak-mak itu Pak. Betul. Ini ada ras terkuat di bumi, mak-mak. Jadi jangan harus paham ini. Dan paham lagi harus fokus. Betul. Terus yang kedua jaga jarak. Betul, menjaga jarak. Kalau kita nggak bisa jaga jarak takut terjadi insiden. Betul. Jadi Kecelakaan. dipahami lagi untuk lebih bersabar satu. Yang kedua jaga jarak. Soalnya hal-hal yang kayak gini nggak bisa diprediksi. Tiba-tiba Pak. Tiba-tiba betul. Spontan kan Pak. Betul. Terus pertigaan kayak gini. Nah pertigaan kayak gini. Ini harus benar-benar satu jaga jarak, jaga kecepatan. Kita nggak akan pernah tahu yang di pertigaan tiba-tiba muncul apa motor. Kebanyakan sepeda motor Pak. Betul. Yang keempat, blind spot.
Nah, ini blind spot ini itu tidak terlihat. tidak terlihat. Terlihat. Jadi jalan harus hati-hati. Ini. Jaga jarak aman zona mengemudi. Dari 30 sampai 120 detik ini zona melihat. Artinya pada waktu kita ini mau menyalip ya ini ya. Metode mau menyalip. Jaga jarak aman zona melihat. 12 sampai 15 detik adalah zona analisa. Artinya apa? Jenengan mau menyalip dari sisi kanan. Ini coba dilihat. Analisa ini nutut apa enggak pada waktu itu? Perkiraan nutut apa Perkiraan enggak? nutut apa enggak? Kalau nggak nutut jadi terus no. Betul. Waktu insiden kecelakaan pula. 4 sampai 6 detik reaksi, artinya dengan kalau dinyatakan zona aman artinya untuk menyalip dari sisi kanan aman, dengan baru melakukan yang namanya reaksi untuk menyalip. Kurang lebih itu nanti intinya dengan posisi zona aman adalah jaga kecepatan, yang kedua adalah jaga jarak aman berkendara, itu paling penting. Jadi benar-benar sabar karena unit kita adalah unit besar. Artinya di mana tempat kita ini di jalan dengan berpapasan ataupun dengan unit kecil lebih kecil daripada unit kita, tempat kita nanti akan tetap disalahkan. Contohnya itu.